Shalom adik-adik, Apa kabarnya hari ini? luar biasa, fantastis, oh yes. Sungguh luar biasa sukacita kakak hari ini boleh bisa bertemu dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, di mana kita bisa bertemu di Minggu Palmarum. Ini adalah minggu terakhir kita untuk menyambut Hari Paskah, Jumat Agung ya adik-adik. Jadi adik-adik tetap penuh semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah pada hari ini ya. Buat adik-adik nih yang sudah mengikuti ibadah dari minggu lalu, pasti tahu ya, khotbah-khotbah dari minggu yang lalu itu sudah mengarahkan perjalanan Tuhan Yesus sampai ke penyaliban Tuhan Yesus hingga nanti kebangkitannya. Jadi adik-adik tetap ikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Jangan di skip ya. Untuk menyalurkan semangat kita yang luar biasa ini, kita angkat lalu pujian kita yang pertama, yaitu dari halaman 96 nomor 39. Halaman 96 nomor 39 dengan judul lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Kakak pasti tahu adik-adik semua hafal lagu ini di luar kepala ya. Jadi semuanya bangkit berdiri, kita buat gerakannya bersama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Sungguh luar biasa lagu kita ya, di mana kita diingatkan untuk hati-hati menggunakan seluruh tubuh kita, seluruh talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekarang kita undang Tuhan untuk hadir dalam ibadah kita, hadir dalam hati dan pikiran kita. Semuanya ambil sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang luar biasa boleh kami rasakan di akhir bulan Maret ini Tuhan. Ajari kami Bapa untuk selalu bersyukur untuk setiap sukacita yang Kau berikan kepada kami. Hadirlah Engkau Tuhan dalam ibadah kami, hadirlah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dalam hati kami untuk dapat menuntun kami dalam setiap tingkah laku kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita angkat lagu pujian kita yang kedua. Adik-adik tahu nggak ya apa itu hewan kambing, kucing ataupun katak? Nah, kita buka buku lagu kita, halaman 11 nomor 33. Halaman 11 nomor 33 dengan judul lagu Kambing Embe-embe. Kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, sekarang kita masuk ke pembacaan hukum Taurat. Kita sekarang baca hukum Taurat yang ke berapa kakak? Ayo, tangan kakak ada berapa? Yaitu hukum Taurat yang ke 9. Kita baca bersama-sama dan bersekolah minggu ya, dalam hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Apa maksudnya? Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus mempergunakan mulut dan lidah kita secara baik.
Kita tidak boleh mengolok-olok, mengejek orang lain, ataupun menyalahgunakan nama Tuhan. Jadi, kita harus menyampaikan semua yang baik-baik saja. Oke adik-adik, jangan lupa untuk Taurat kita pada hari ini ya. Amin. Jika kita menjaga mulut dan lidah kita dengan baik, tentu Tuhan Yesus sayang pada kita. Kita angkat lagu pujian yang berikutnya dari halaman 50 nomor 3. Halaman 50 nomor 3 dengan judul lagu Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, sekarang kita masuk ke pembacaan ayat bulanan. Hari ini adalah minggu terakhir bulan Maret. Jadi kakak harus pastikan semua adik-adik udah hafal bulan Maret ya. Yaitu ayat bulanannya tertulis dari Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Kita baca bersama-sama dulu ya. 3, 2 ya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, untuk mewakili adik-adik yang ada di rumah, kita ada salah satu teman kita yang akan membacakan ayat bulan dari bulan Maret. Kita saksikan bersama-sama. 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk adik kita yang sudah membacakan ayat bulanan bulan Maret. Nah adik-adik pasti tahu dong bulan depan adalah bulan 4, bulan April. Yaitu ayat bulanannya sudah berganti. Yaitu dari Lukas 12 ayat 28. Jadi adik-adik dihafal di rumah Lukas 12 ayat 28. Jika adik-adik sudah hafal, bisa hubungi guru sekolah minggu supaya bisa tampil dalam ajang-ajang ataupun video berikutnya ya. Demikian ayat bulanan kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Siapa yang rindu mau mendengarkan firman Tuhan? Ada yang rindu? Wah, udah ada yang mau lari nih ngambil makanan. Jangan dulu ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa yang akan dibawakan oleh Kak Dina. Jadi adik-adik ambil sikapnya supaya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita masih bersemangat dulu untuk menyanyikan lagu pujian kita dari lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Kita nyanyikan bersama-sama. Itu semua Tuhan
Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentunya adik-adik kakak yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Udah pada mandi belum nih? Udah sarapan? Ya, harus sarapan dulu sama mandi supaya badannya sehat dan kuat untuk menerima firman Tuhan kita pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, umur yang panjang, sehingga kami Tuhan boleh mengikuti ibadah online kami pagi hari ini dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan hadir di tengah hati hamba sehingga firman-Mu Tuhan boleh hamba sampaikan dengan baik dan bisa dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu yang di rumah mereka masing-masing. Berikan mereka hati yang sungguh-sungguh untuk mau mendengarkan firman-Mu. Jauhkan mereka dari godaan iblis supaya mereka bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Di atas semuanya itu Tuhan, kami banyak melakukan perbuatan dosa. Ampunilah kami Tuhan atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan, agar kami layak disebut anak-anak Allah. Terima dan kabulkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan kita pagi hari ini di tanggal 28 Maret 2021, yaitu minggu terakhir, namanya Minggu Palmarum ya. Minggu di mana kita akan mengingati atau memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, sudah disiapkan Alkitabnya? Ya, harus disiapkan ya Alkitabnya. Baiklah, kita baca saja firman Tuhan kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan 31. Adik-adik sekolah minggu silakan dibuka buku Alkitabnya dari Matius pasal 27 ayat 27 sampai dengan 31. Kita baca secara bersama-sama, adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya di rumahnya masing-masing. Judul besarnya, Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sampai sejauh demikian kita pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik sekolah minggu, di sini kakak akan menjelaskan firman Tuhan kita, yaitu tentang Yesus diolok-olokkan. Cerita tentang Yesus diolok-olokkan ini, yang mana adalah perjalanan Yesus ketika dia mau disalibkan. Adik-adik sekolah minggu tahu di mana Yesus disalibkan? Ya, di Bukit Golgota atau tempat tengkorak. Nah, sebelum Yesus disalibkan di Bukit Golgota, Yesus banyak berbuat kebaikan. Yesus banyak melakukan
perbuatan mujizat yang sungguh sangat luar biasa. Adik-adik sekolah minggu tentunya tahu apa itu perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan Yesus kepada semua orang. Baik dia menyembuhkan orang buta bisa melihat, terus yang lumpuh bisa berjalan, kemudian yang sakit bisa sembuh. Banyak lagi mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan kepada semua orang. Di samping itu, adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus juga mempunyai murid-murid Yesus. Ada berapa murid-murid Yesus? Ya, ada 12 murid Tuhan Yesus yang selalu setia mengikutinya dimanapun Yesus berada dan dimanapun Yesus melangkah. Nah, seiringnya berjalan waktu, tibalah saatnya Yesus mau disalibkan. Sebelum dia disalibkan, Yesus diolok-olokkan. Adik-adik sekolah minggu tahu apa itu diolok-olokkan? Ya, dihina, dicaci, ya, diludahi, disiksa, dipukul, ditendang. Nah, bayangkan, Yesus dilakukan seperti itu oleh orang-orang Yahudi. Padahal sebelum itu mereka sangat mengagumkan Yesus. Mereka sangat menyambut Yesus. Bahkan bilang Hosana, Hosana. Mereka menyambut Yesus dengan daun-daun palem. Ya, karena mereka sangat gembira ketika Yesus datang. Tapi orang-orang Yahudi mulai terhasut sehingga Yesus pun akhirnya ingin disalibkan di Bukit Golgota. Itu karena ulah siapa dia di sekolah minggu? Karena ulah murid Tuhan Yesus yang sudah berkhianat, yang sudah tidak setia kepada Yesus. Adik-adik sekolah minggu mungkin tentu tahu ya siapa murid-murid Tuhan Yesus yang berkhianat, bahkan yang menyangkal Yesus, yaitu ada Simon Petrus dan Yudas Iskariot. Simon Petrus ini menyangkal Yesus. Waktu Yesus mau disalibkan, disiksa, dicambuk, dipukul, ditendang, bahkan diludahi, orang-orang serdadu mengatakan orang itu kenal dengan Yesus. Tapi Petrus seolah-olah dia melarikan diri, seolah-olah dia bilang dia tidak mengenal Yesus. Ditambah lagi Yudas Iskariot yang sudah tega menjual Yesus dengan seharga 30 perak. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tidak boleh meniru seperti sikap murid-murid Tuhan Yesus. Ya, yang tidak mengenal Yesus, yang tega menjual Yesus. Ya, kita tidak boleh menjual iman kepercayaan kita. Kita tidak boleh menjual agama kita. Kita tidak boleh malu mengaku bahwa kita ini agama Kristen. Kita harus berani mengaku bahwa kita ini adalah agama Kristen, pengikut Yesus. Ya, jangan malu kepada siapapun. Dan yang selanjutnya, Yesus diolok-olokkan. Dia ditendang, dicaci, dipukul oleh orang-orang Yahudi, oleh serdadu-serdadu. Yesus dibawa ke Mahkamah Agung dan dia di sana diadili. Namun di Mahkamah Agung Yesus tidak didapati sebuah kesalahan. Lalu Mahkamah Agung dan serdadu-serdadu oleh para ahli Taurat juga meminta mereka untuk membawa Yesus ke Pontius Pilatus. Sesampainya di Pontius Pilatus, Yesus ditanya, kemudian Pontius Pilatus pun tidak mendapati sebuah kesalahan dari Yesus, karena Yesus tahu bahwa Yesus itu bukan orang yang berdosa, bukan orang yang bersalah, ya. Nah, tapi karena banyak orang yang tidak menginginkan Yesus berbuat baik, mereka malah ingin Yesus disalibkan, maka mereka bersorak-sorak
mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Dan mereka meminta si Pontius Pilatus supaya dibebaskan. Dibebaskannya itu siapa? Yaitu si Barabas. Yang mana si Barabas ini adalah yang sudah melakukan perbuatan jahat. Nah, sementara Yesus tidak ada melakukan perbuatan jahat, malah dia mau disalibkan. Nah, dari cerita Tuhan Yesus tadi yang diolok-olokkan tadi, bisa kita ambil intisarinya ada di sekolah minggu. Yang pertama, kita jangan suka menghina orang, jangan suka menjelek-jelekkan orang, jangan suka berkata kasar, apalagi sampai melakukan perbuatan yang melanggar fisik, ya, sampai menendang orang, meludahi orang, ya, seperti Tuhan Yesus, walaupun dia diludahi, dicambuk, dicaci, dihina, diejek, bahkan dia dipasangkan mahkota duri di atas kepalanya, itu sungguh sangat sakit. Dikenakan dia sebuah jubah yang warna ungu, ya, Yesus tetap tegar, dia tetap rendah hati. Bahkan ketika dia di kayu salib, Yesus mendoakan orang-orang yang sudah menyiksa dia, orang-orang yang sudah tidak percaya dengan Yesus. Dia mendoakan mereka bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, dari sikap Yesus itulah yang harus kita contoh, ya. Dari sikap Yesus itulah yang harus kita contoh. Ada beberapa sikap yang harus kita contoh dari Tuhan Yesus. Yang pertama tadi, kita jangan suka menghina orang, jangan suka menjelek-jelekkan orang, kekurangan orang, ya. Yang kedua, menghargai dan menghormati orang lain, ya. Hormatilah orang lain yang ada di sekitarmu, jangan tidak kita hormati. Yang selanjutnya, berlakulah sopan dan santun kepada orang lain. Harus berbicara sopan, ya, lemah lembut, jangan berbicara kasar, ya. Seperti para serdadu-serdadu tadi, mereka berlaku kasar, tidak sopan, ya, meludahi Yesus, ya, menghina dia, mencambuk dia, ya, memukul, ya. Nah, yang selanjutnya, menjauhi tindakan kekerasan. Nah, adik-adik sekolah minggu tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, apalagi sampai melukai fisik, ya. Nggak boleh menendang kawannya, walaupun hal sepele, nggak boleh menendang kawannya, ya, itu bisa nanti berakibat fatal, ya. Hindari dari tindakan kekerasan, ya. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lemah lembut, walaupun dia dicambuk, ya, dipukul, dia tetap rendah hati, dia tetap tegar, ya. Dia bukan marah-marah sama mereka, tapi malah Yesus itu berbuat baik, malah mendoakan mereka, ya. Yang selanjutnya, meneladani kasih Yesus, ya. Walaupun Yesus di sini tadi sudah dihina, direndahkan, diludahi, dipukul, disiksa, ya, tapi Yesus itu tetap mengampuni mereka, tetap penuh kasih, mendoakan orang-orang yang sudah menyiksa Yesus tadi. Bayangkan, sungguh sangat luar biasa sikap Yesus ini. Jadi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, lakukanlah itu di kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, ya, supaya kita ada tertanam kasih, lemah lembut, saling menghargai, berkata sopan, ya, dan menghindari segala tindakan kekerasan. Amin. Sampai demikian firman Tuhan kita hari ini. Semoga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumahnya bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kamu. Jangan hanya sebagai pendengar saja, tapi lakukan, diterapkan, ya, adik-adik sekolah minggu kakak. Oke, amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu.
yang mengajari kami untuk selalu bisa menghargai, menghormati, berkata sopan, santun. Ajarilah kami itu semua Tuhan untuk bisa selalu meneladani kasih dari-Mu Tuhan. Ingatkan kami juga Tuhan untuk berbuat baik kepada sesama kami. Jauhkan juga kami dari segala perbuatan yang jahat ya Tuhan, supaya iman kami semakin bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Terima kasih untuk Kak Dina yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengajarkan kita tentang kisah waktu Tuhan Yesus diolok-olok. Nah adik-adik, apa yang mau diambil dari saat itu? Seperti yang disampaikan Kak Dina, bagaimana kita tegar dalam saat kesukaran ataupun kesulitan. Oke adik-adik, sekarang untuk menyampaikan rasa syukur kita angkat lagu pujian kita dengan judul lagu Dalam Suka Duka halaman 14 nomor 45. Nah adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan boleh menghubungi si tua sektornya masing-masing, dan yang sudah minggu-minggu lalu mengumpulkan persembahannya, kakak dan guru-guru sekolah minggu yang lainnya mengucapkan terima kasih banyak. Oke adik-adik, semoga berkat Tuhan melimpah dalam keluarganya. Kita angkat lagu pujian kita yang terakhir halaman 14 nomor 45 dengan judul lagu Dalam Suka Duka Aku Kan Tetap Tersenyum. Kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, sekarang kita mau terima berkat dari Tuhan. Semua ambil sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya anak Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.